Halo Sobat News Media, selamat berjumpa kembali. Ide resolusi damai dari konflik Rusia dan Ukraina yang dicetuskan Menteri Pertahanan Prabowo Subianto dinilai sebagai langkah maju dalam diplomasi Indonesia guna mengakhiri konflik kekerasan di kedua negara tersebut, meski pihak Ukraina menolaknya. Prabowo sebelumnya menyampaikan ide resolusi damai konflik Rusia dan Ukraina dalam Forum Internasional Institute for Strategic Studies Shangri-La Dialog tahun 2023 di Singapura. Menurut Anton, hal itu tidak berlebihan. Ia mengatakan, proposal Prabowo sudah jelas dan dapat diukur dengan mudah. Anton menilai, kehadiran proposal tersebut dapat mengindikasikan Indonesia sudah siap untuk menjadi mediator konflik tersebut. Selain itu, pilihan yang diinginkan Indonesia adalah mediator yang ikut aktif mendorong tawaran agenda perundingan. Anton mencontohkan, ide melibatkan PBB dan membentuk zona demilitarisasi, memperlihatkan Indonesia sudah memiliki bayangan kasar terkait model gencatan senjata yang harus dilakukan. Soal ide referendum yang diungkapkan Prabowo, menurut Anton, sejak awal Rusia telah mengungkapkan adanya narasi ketidakpuasan sebagian publik Ukraina terhadap pemerintahan Volodymyr Zelensky. Namun, pemerintah Kiev berdalih ini hanya akal-akalan Presiden Putin untuk mengambil wilayah Ukraina. Meski demikian, penolakan yang dilakukan Ukraina melalui juru bicara Kementerian Luar Negeri Ukraina, Oleg Nikolenko terkait ide referendum adalah hal biasa. Sebaliknya, respon tersebut merupakan indikasi Ukraina sejatinya menunggu ide tawaran agenda konkret dalam perundingan. Meski demikian, sambung Anton, proposal perdamaian yang disampaikan Prabowo patut mendapat apresiasi sebab gagasan tersebut memperkaya upaya perdamaian Ukraina-Rusia. Terlebih, dalam perdamaian seringkali muncul pihak yang tidak puas ataupun tidak menerima kesepakatan. Namanya gagasan perdamaian terkadang sifatnya trial dan error, serta menimbulkan pro kontra. Tapi tidak ada yang salah dengan itu, karena sebanyak apapun gagasan perdamaian, mereka tidak akan menimbulkan korban jiwa, dan gagasan perdamaian memang harus selalu dieksersis, tukas Anton. Namun, Menteri Pertahanan Ukraina, Oleksiy Reznikov, menolak usulan inisiatif perdamaian yang baru-baru ini diajukan oleh Menteri Pertahanan Indonesia, Prabowo Subianto, di Forum Keamanan Shangri-La Dialog di Singapura. Bahkan, Reznikov mengejek proposal yang diajukan Prabowo. Hal ini dikutip dari South China Morning Post dan dilaporkan oleh Ukrinform, Senin 5 Juni 2023. Saya akan mencoba untuk sopan, kata Reznikov sebelum menjawab pertanyaan tentang rencana Indonesia. Itu terdengar seperti rencana Rusia, bukan rencana Indonesia. Tambahnya, sebelum menyebut proposal tersebut sebagai rencana yang aneh yang tidak pernah dibahas dengannya. Rencana yang diajukan mencakup gencatan senjata dan penghentian permusuhan, diikuti penarikan sejauh 15 km dari posisi mereka masing-masing untuk membentuk zona demilitarisasi. Rencana itu mengusulkan agar Perserikatan Bangsa-Bangsa membentuk pasukan pemantau dan pengamat yang akan ditempatkan sepanjang zona tersebut dan mengorganisir referendum eventual di wilayah yang dipermasalahkan. Reznikov juga mengatakan bahwa pemimpin dunia yang bersedia bernegosiasi dalam perang telah membentuk antrean, tetapi Ukraina membutuhkan alat untuk kita mengakhiri perang ini. Dalam komentar penutupnya, Menteri Ukraina tersebut menyampaikan gagasan bahwa China mungkin bisa meyakinkan Rusia untuk mengakhiri perang sebagai kakak laki-laki Moskow, merujuk kepada hubungan antara Uni Soviet dan blok komunis sebelumnya. Kami tidak membutuhkan fasilitator sekarang, negara kami masih sedang berperang, katanya. Demikianlah beritanya, jangan lupa dukung terus channel ini agar kalian tidak ketinggalan berita terbaru lainnya. Terima kasih.